Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Rizky Diara, NIM 19660103 dari kelas studi Quran Hadis. Saya akan menerangkan materi hadis ahad dan mutawatir. Berikut adalah presentasi saya. Pengertian. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang berurutan dan perawinya tidak terbatas. Jadi hadisnya itu kayak diriwayatkan bisa banyak orang, kayak langsung. Jadi bisa banyak orang dan itu nggak ada batasannya. Misal dari sahabat Nabi 70 itu bisa, terus nanti diteruskan ke murid-muridnya itu 80, 90, pokoknya nggak terbatas. Terus ada hadis ahad. Nah, hadis ahad ini hadis yang diriwayatkan dengan salah satu atau pada setiap tingkatannya itu nggak mencapai batas minimal perawi. Batas minimal perawi itu ada 4 orang. Jadi kalau nggak sampai batas 4 orang itu, berarti hadis ahad ini tuh, berarti itu termasuk ke dalam hadis ahad. Terus hadis mutawatir, ya, atau yang artinya hadis mutawatir itu yang datang secara berurutan. Itu jadi itu bisa dilihat dari bentuk sanadnya itu nanti kayak ada urutannya, jadi nggak langsung kayak an Abi Hurairah udah gitu langsung terus nggak ada, jadi atau cuman an Umar bin Khattabi gitu, itu pasti berlanjut gitu. Nah, jadi ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi secara berurutan. Terus yang kedua adalah dikeluarkan, ini adalah syarat-syaratnya dari hadis mutawatir itu. Yang pertama, dikeluarkan oleh perawi yang banyak. Ya, banyak variasinya ya. Terus ada kayak banyak variasinya itu ada yang bilang 4, 5, 7, 10 gitu. Terus harus ada dalam setiap tingkatan. Dalam setiap tingkatan itu berarti kayak misalnya sahabat itu 4. Berarti nanti tabi'in itu 4. Terus tabi'in itu 4. Gitu. Pokoknya 4 semua lah, minimal 4 semua. Kalau ada yang 5 itu ya nggak apa-apa. Tapi pokoknya sudah masuk ke batas minimal. Batas minimalnya kayak 4. Atau mungkin ada batas minimalnya 5 gitu. Nah, terus tidak mengandung kebohongan, soalnya nggak mungkin ya, mestinya ngajak bareng-bareng berbohong 10 orang atau lebih gitu. Terus mereka harus meriwayatkan dari apa yang didengar, dilihat, dan disentuh. Jadi itu benar-benar dari fakta, nggak boleh kayak seingat saya atau kira-kira, itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar yang didengar, dilihat, dan disentuh. Terus karena hadis mutawatir itu banyak yang meriwayatkan, karena pasti lebih ya dari 4 orang atau tuh, itu pasti hadisnya diterima dan dibenarkan. Soalnya nggak mungkin banyak orang itu bisa bohong gitu. Terus ada jenis-jenis hadis mutawatir, ada 2, yaitu hadis lafzi dan hadis maknawi. Nah, hadis lafzi itu yang hadis yang sama lafaz dan sama maknanya. Jadi sama lafaz dan sama makna, jadi di setiap tempat itu sama gitu. Terus ada hadis maknawi itu yang beda lafaz tapi sama maknanya. Jadi lafaznya yang diucapin itu beda, tapi maknanya tetap sama, kayak tersirat gitu. Ini contoh hadis mutawatir lafzi. Man kadzdzaba, yaitu hadis yang mengatakan tentang kebohongan. Ini hadis itu terdapat di 10 kitab, hadis dari kitab Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, Ad-Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Jadi kayak di semua kitab ini, hadis ini tuh ya lafadznya gini, ya lafadznya sama. Lalu ada yang kedua tuh hadis mutawatir maknawi. Ini contohnya hadis mutawatir maknawi. Ya, di sini ada Imam Al-Syuuti mengatakan bahwa hadis-hadis ini telah dihimpun dalam satu juz, namun dalam pembahasan yang berbeda-beda. Itu berarti membuktikan bahwa hadisnya itu beda lafaz, tapi tetap ada makna yang sama. Setiap masalah secara kuantitatif tidak mencapai tingkat mutawatir, namun dari makna yang tersirat dalam hadis-hadis tersebut sama. Terus kita masuk ke ini ada kitab-kitab yang membahas hadis mutawatir. Ada kitab Azhar al-Mutanasirah fi al-Akhbar wa al-Mutawatirah, ini karya Imam Syuuti. Ini membahas tentang per bab-babnya gitu. Jadi kayak ada bab ini, terus ada Kutubu al-Azhar, ini juga karya Imam Al-Suyuti. Ini ringkasan dari buku yang ini. Terus ada buku ini,
Nadamu al-Mutanasir min al-Hadis al-Mutawatir itu Ibnu Ja'far apa Abu Ja'far gitu ya. Saya agak lupa. Terus ini tentang hadis mutawatir ini. Terus kita masuk ke hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang tadi ya kayak apa perawinya itu pada satu tingkatan atau setiap tingkatan itu tidak mencapai batas minimal perawi. Terus ini yang pertama hadis, ini ada 3 ya, ada 3 jenisnya hadis ahad. Yang pertama ahad masyhur, terus ada ahad aziz sama hadis ahad gharib. Nah, hadis ahad masyhur itu dibagi 2, istilahi sama ghairu istilah. Yang istilah itu diriwayatkan oleh 3 orang pada setiap atau salah satu tingkatan, pokoknya itu nggak sampai batas minimal. Jadi 3 orang per tingkatannya, kayak sahabat yang dengerin 3 orang, terus tabi'innya 3 orang, tabi'utnya 3 orang gitu. Nah, pokoknya terus ada ya hadis istilahi itu yang diriwayatkan itu. Terus istilahi itu hadis yang terkenal yang mengenal tapi tidak memenuhi syarat hadis istilah. Jadi kayak ada satu syarat, ada banyak syarat. Terus dibagi 3 jenis juga, kayak ada hadis yang ada satu syaratnya, ada banyak syarat sama hadis yang tanpa syarat. Terus ini hadis yang kedua itu hadis aziz. Keberadaannya itu sangat sedikit. Jadi jarang banget ditemui hadis ahad aziz. Hadis yang pada tiap tingkatan ini perawinya nggak boleh kurang dari 2 orang. Rata-rata ya 2 orang gitu. Terus ini ada hadis gharib. Ini artinya itu sendiri secara terminologi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja. Jadi hadis ini pertingkatannya itu ya satu orang gitu terus. Jadi kalau ada sahabat yang melihat atau mendengarkan itu hanya satu. Kalau Rasul sedang melakukan sesuatu atau berucap, tapi yang mendengarkan itu cuma satu. Sahabat Nabi itu berarti sebutannya hadis gharib mutlak. Nah, tapi setelah generasi sahabat, kalau ada yang meriwayatkan itu cuma satu, berarti itu namanya hadis gharib nisbi. Terus ini contoh hadis ahad masyhur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cuma satu, ini ala khomsi ala masyhur. Oh, bukan, ini kayak segini. Ya, pokoknya ini hadisnya dari jalan Ibnu Umar. Pokok hadis ini yang meriwayatkan ya 3 orang gitu. Maksudnya dari zaman ke generasi. Terus ini hadis ahad aziz. Ini la yu'minu ahadukum hatta akuna ihabi ilaihi min walidihi wa nasi wa ajmain. Ya, wa nasi ajmain ini juga hadisnya ini salah ya. Ini hadisnya ahad aziz yang diriwayatkan dari masa ke masa itu 2 orang gitu. Yang ini hadis ahad gharib, hadis yang innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, di sini tuh yang dengerin, yang tahu ya cuman Umar. Terus habis itu dari Umar bin Khattab. Ini waktu itu Rasulullah yang bincang-bincang sama Jibril. Itu ya cuman di depannya Umar gitu. Terus yang riwayatkan cuman Umar. Terus nggak ada yang lagi ngeriwayatin ini hadis ini selain Umar. Terus nanti yang meriwayatkan setelah Umar itu ada Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, terus habis itu yang meriwayatkan lagi selanjutnya itu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, terus diriwayatkan lagi sama Yahya bin Sa'id Al-Ansori, tapi itu setelah generasi selanjutnya gitu. Terus baru setelah dari Yahya bin Sa'id Al-Ansori itu diriwayatkan oleh banyak puluhan perawi, mungkin sampai ratusan, sehingga di sini menjadi sangat terkenal dan masuk dalam hadis nabawi. Masuk dalam hadis arba'in. Nah, jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.